Selamat malam teman-teman. Selamat malam, Kak. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul bersama di sini. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman berkaitan dengan gingivitis atau radang gusi. Jadi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosela Mian. Adik-adik, teman-teman bisa panggil saya Mian. Saya dari program studi kesehatan gigi Poltekkes Menkes Kupang. Baik, di sini saya akan langsung kepada materi saya hari ini berkaitan dengan radang gusi. Mungkin dari sini teman-teman ada yang tahu apa itu radang gusi? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Pernah mengalami radang gusi? Oke, saya lanjut penjelasan dulu ya. Jadi radang gusi ini merupakan suatu peradangan pada gusi yang menunjukkan adanya tanda-tanda penyakit atau kelainan pada gusi. Pernah mengalami? Seperti ada pada gambar. Ada gambar di bagian depan ini. Radang gusi seperti ada membengkak gusi. Pernah mengalami? Tidak pernah. Ya. Jadi peradangan gusi ini itu disebabkan karena apa? Kira-kira teman-teman tahu ini sehingga penyebabnya terjadinya ini peradangan pada gusi. Cara menyikat gigi yang salah. Oke, cara menyikat gigi yang salah, betul. Apalagi? Teman-teman tahu? Tidak ada. Cara menyikat gigi yang salah itu betul tadi. Menggunakan tusuk gigi. Oke, cara menyikat gigi yang pertama itu cara menyikat gigi yang salah. Cara menyikat gigi yang salah ini teman-teman mungkin selama ini menyikat gigi yang terlalu keras sehingga membuat gusi itu luka atau mengeluarkan darah. Pernah mengalami hal itu selama ini? Pernah. Itu membuat gigi teman-teman bisa luka atau bengkak. Nah, itu namanya gingivitis atau radang gusi. Oke, yang kedua menggunakan tusuk gigi. Mungkin selama ini teman-teman kalau misalnya makan atau misalnya makan daging atau apa, kalau misalnya ada yang tusuk gigi itu pasti gusinya atau apa pasti luka. Pernah? Itu ada yang mengalami, itu ada menggunakan tusuk gigi yang salah. Sebenarnya kalau misalnya tusuk baik-baik atau bisa menggantikan tusuk gigi itu dengan benang gigi. Benang gigi itu supaya apa? Supaya gusinya kalau ada yang menggunakan benang gigi itu mengeluarkan sisa makanan dan secara mudah tanpa melukakan gusinya teman-teman. Oke. Yang berikut itu plak atau sisa makanan. Kira-kira kenapa sehingga plak atau sisa makanan ini termasuk dari penyebab dari radang gusi? Tidak ada yang tahu? Tidak. Oke. Ini kenapa plak atau sisa makanan ini menyebabkan peradangan pada gusi itu karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman makan makanan atau makan setiap hari masuk ke dalam saku gusi, dalam saku gusi pasti penumpukan plak itu. Nah, lama-kelamaan gusi teman-teman akan membengkak. Nah, kalau misalnya teman-teman itu menyikat gigi atau apa, pasti otomatis itu akan mengeluarkan darah pada giginya teman-teman atau gusinya teman-teman. Nah, kalau misalnya ini sisa makan ini tidak dibersihkan oleh sikat gigi, maka lama-kelamaan akan menumpuk terus dan juga akan mengalami karang gigi. Oke, yang berikut di situ ada penjelasan karang gigi. Nah, di situ karang gigi ini yang sisa makanan tadi itu yang dimakan oleh teman-teman setiap hari, sisa makanan itu akan menumpuk terus pada saku gusi teman-teman. Lama-kelamaan sisa makanan itu akan mengalami pengerasan. Nah, pengerasan ini itu tidak langsung, tidak butuh waktu singkat, tapi butuh 1 minggu atau apa. Nah, kalau teman-teman itu malas menyikat gigi, otomatis sisa makan itu akan mengalami pengerasan. Nah, lama-kelamaan itu
dia pengerasan itu dicampur dengan bakteri yang ada di dalam rongga mulut. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi tidak membersihkan itu sisa makanan itu di dalam saku gusi, nah, dia akan mengalami pengerasan dan terjadi yang nama karang gigi. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa nanti kalau misalnya tambah lagi kalau misalnya ada di sela-sela gigi, itu bisa dibersihkan dengan benang gigi tadi. Memang bisa sih kalau misalnya teman-teman menggunakan tusuk gigi atau apa, tapi jangan terlalu kuat supaya gusinya tidak darah atau luka. Yang berikut ada di situ ya perbedaan gusi sehat dan sakit. Yang pertama, gusi sehat berwarna merah muda. Oke. Yang kalau misalnya gusi teman-teman yang merah muda, itu gusi sehat. Nah, yang kedua di situ gusi tidak mudah berdarah. Kalau misalnya teman-teman menyikat gigi atau kalau misalnya gigi sedikit saja, pasti kalau misalnya gusinya tidak berdarah, mengeluarkan darah, nah itu gusi sehat. Yang berikut di situ gusi tidak bengkak dan tidak terasa sakit. Kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman gusinya tidak bengkak atau tidak rasa sakit, pasti gusi sehat. Dan di situ ada penjelasan juga gusi yang tidak sehat. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman menyikat gigi, pasti mengeluarkan darah. Kalau misalnya tambah lagi, kalau misalnya tanpa menyikat gigi juga teman-teman, kalau misalnya ada teguran tanpa sekali, kalau misalnya teman-teman itu ada gigi sesuatu di dalam mulut, kalau lihat gusi tiba-tiba berdarah atau apa, itu sudah otomatis pasti gusi tidak sehat atau gingivitis tadi. Yang berikut di situ gusi bengkak dan terasa sakit. Nah, otomatis sudah kalau misalnya gusi bengkak dan terasa sakit, pasti itu adalah gingivitis atau radang gusi. Oke, akibat lanjut dari radang gusi. Mungkin teman-teman akibat lanjut dari radang gusi ini. Bau mulut. Oke, bau mulut. Apalagi? Gigi goyang. Gigi goyang. Atau Gigi tanggal. gigi tanggal. Oke. Semua jawaban teman-teman itu benar. Nah, oke, baik. Selanjutnya akibat lanjut dari ini radang gusi atau gingivitis. Yang pertama, bau mulut. Kenapa ini akibat lanjut dari gingivitis itu bisa terjadinya bau mulut? Itu karena apa? Ada yang tahu? Adanya karang gigi. Oke, bisa jadi ada yang karang gigi karena lama-kelamaan yang apa tadi karang gigi itu karena dari sisa makan itu tadi terjadinya nama karang gigi. Kalau misalnya kalau orang-orang itu kalau misalnya untuk pengalaman dari kalau misalnya pasien yang membersihkan karang gigi, pasti mulutnya terasa bau oleh misalnya perabat atau apa, bisa. Kalau misalnya bau mulut ini itu terjadi karena dari ini radang gusi atau gingivitis ini itu karena apa? Yang ada di dalam gusinya teman-teman itu ada nanah di dalamnya. Itu ada nanah, itu yang menyebabkan bau pada mulut. Tambah lagi yang ada plak tadi atau sisa makanan yang menumpuk pada saku gusi, sehingga lama-kelamaan bau. Kalau misalnya menumpuk terus dalam saku gusi tadi atau rongga mulut, nah mulut terasa bau. Kalau misalnya teman-teman dekat pada orang, ini orang nih mulutnya bau sekali, pasti orang memang mereka tidak terungkap supaya kamu tidak malu toh. Tapi mereka menjauhi. Saya juga pernah merasakan itu, mulut teman bau, gini mulutnya bau. Begitu. Yang kedua akibat lanjut dari ini radang gusi atau gigi ini adalah gigi goyang. Itu karena apa? Gusinya teman-teman tadi itu ada abses atau nanah di dalamnya. Itu gusi tidak menumpang kuat pada gigi karena gigi itu ditopang oleh gusi. Dan tambah lagi kalau misalnya tulang gigi ya teman-teman itu rusak karena itu dari radang gusi atau gingivitis, karena akibat dari tadi radang gusi bukan radang abses tadi yang sudah lanjut ke dalam lagi. Nah, itu menyebabkan tulang gigi ya teman-teman rusak sehingga
gigi itu tidak bisa menumpang gusi atau tulang gigi tidak menumpang kuat pada gigi sehingga giginya teman-teman bisa goyang. Akibat lanjut dari ini gigi goyang ini otomatis gigi akan tanggal. Nah, lama-kelamaan tanggal ini apalagi kalau misalnya gigi bagian depan yang tanggal pasti malu lah kalau misalnya buka mulut itu estetik jelek. Nah, pasti kalau ketawa di depan pasti tutup mulut, malu kalau misalnya ketawa di depan orang banyak. Oke, yang berikut mungkin teman-teman tahu pencegahan dari ini radang gusi atau gingivitis ini. Membersihkan karang gigi. Oke, membersihkan karang gigi. Pemberian vitamin C. Oke, pemberian vitamin C. Itu vitamin C bisa buah-buahan lah, karena buah-buahan juga termasuk vitamin C. Itu apa saja kalau misalnya vitamin C? Jeruk itu vitamin C. Oke. Apa lagi? Tidak ada. Untuk pencegahan radang gusi ini, yang pertama itu yang dikata-kata Mas tadi yaitu membersihkan karang gigi. Membersihkan karang gigi ini supaya apa tadi, pencegahan dari itu radang gusi supaya yang ada dalam saku gusi tadi, karena di dalam karang gigi itu ada dua, yaitu karang gigi subgingival dan supragingival. Yang supragingival itu ada dalam di atas saku gusi. Tahu karang gigi yang itu ada di yang kelihatan oleh teman-teman. Itu yang bisa lihat teman-teman. Yang subgingivalnya itu ada di dalam saku gusi. Nah, itu yang membuat giginya gusinya teman-teman bisa membengkak atau goyang. Karena apa? Gusi tidak menumpang kuat pada gigi sehingga giginya tadi tanggal atau bisa terjadi itu ompong. Oke, yang berikut pencegahan dari ini radang gusi yaitu memberikan vitamin C dapat berupa tablet atau buah-buahan. Buah-buahannya seperti apa? Papaya, apel, misalnya banyak lah. Intinya makan. Bisa juga sayur juga untuk menghilangkan plak tadi. Plak supaya tidak terjadinya ini radang gusi ini. Sampai sengaja kalau misalnya teman-teman itu tiap hari itu makan sayuran tidak? Makan. Pasti tidak sering lah. Pasti suka makan bakso, Mie telur. Itu kita harus jaga kesehatan gigi itu dengan makanan buah-buahan atau sayur-sayuran. Kalau misalnya tidak makan buah-buahan, minimal makan sayur-sayuran lah. Itu juga kesehatan untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan gigi atau kesehatan tubuh juga. Oke. Yang berikut menyikat gigi 2 kali sehari ya. Kira-kira teman-teman menyikat gigi berapa kali sehari? 2 kali. Itu kapan dan kapan? Pagi sesudah makan dan malam sebelum tidur. Pasti kebiasaan selama ini pasti tidak ada menyikat yang begitu deh. Pasti menyikat giginya pasti pas mandi malas lagi makan tidur selesai. Dengan pagi juga kalau misalnya ke kampus itu menyikat giginya pasti sebelum, kalau misalnya pagi itu pasti mandi dulu, setelah mandi makan. Pasti pas mandi itu menyikat gigi. Itu sering waktu SMA dulu tentang sekarang tuh ya sedikit ya. Karena tidak tahu menjaga kebersihan dulu tuh sehingga giginya bisa. Karena waktu kecil kan pasti kita menyikat giginya tidak tahu lah bagaimana cara membersihkan gigi, juga pasti malas menyikat gigi sehingga giginya cepat rusak gitu. Nah, kita harus menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Tidak boleh kalau misalnya gigi sampai 5 kali juga sehari, itu membahayakan karena itu akan membuat keausan pada gigi atau pengikisan pada gigi. Tapi gigi akan cepat menipis. Itu akan membahayakan kalau misalnya sikat gigi juga terus menerus atau 5 kali sehari, tidak boleh gitu, harus 2 kali gitu. Karena kalau misalnya kita menyikat gigi pagi, otomatis kalau setelah makan pasti kalau siangnya juga kita bisa kumur-kumur. Tidak boleh juga kalau misalnya menyikat gigi, tidak boleh lah kalau 3, intinya 2 kali sehari menyikat gigi. Nah, malam juga begitu. Kenapa kita menyikat gigi malam hari itu setelah makan? Karena apa? Kalau kita malam hari tidur, pasti air liurnya kita tidak bekerja kemana, pasti merasakan. Kalau misalnya teman-teman bangun pagi pasti merasa mulut asam. Kalau misalnya itu karena kerjanya bakteri pada malam hari. Malam hari kalau misalnya teman-teman tidur, malam itu bakterinya bekerja.
bekerja untuk mengolah sisa-sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman tadi. Nah, kalau teman-teman menyikat gigi pada malam hari setelah makan itu, pasti bakteri tidak terlalu bekerja. Karena apa? Karena sisa makanan yang dimakan oleh teman-teman sudah dibersihkan. Nah, kalau misalnya teman-teman itu tidak menyikat gigi itu tadi, maka bakteri akan bekerja sehingga membuat lubang gigi pada giginya. Oke, pencegahan lanjut dari pencegahan dari radang gusi ini yang berikut yaitu kontrol kesehatan gigi dan mulut di puskesmas atau klinik. Itu orang dewasa itu 6 bulan sekali dan anak kecil 3 bulan sekali. Supaya kita mengetahui keadaan rongga mulut di teman-teman, apalagi yang terjadi dari gingivitis itu, supaya dokter untuk memeriksa supaya tindakan apa untuk pencegahannya terjadinya ini, atau misalnya terlalu besar aksesnya itu tadi atau nanah yang ada dalam, supaya bisa juga membelah itu apa, supaya kalau misalnya pasien yang sudah merasa sakit sekali sudah lama untuk mengalami akses yang ada dalam gusi itu, supaya gusinya bisa membelah untuk mengeluarkan nanah tersebut dan bisa jahit kembali itu gusi. Itu makanya kita harus mengontrol kesehatan gigi supaya kita mengetahui keadaan yang ada di dalam rongga mulut kita. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mau bertanya, di sini kakak menjelaskan tentang pemberian vitamin C dapat berupa tablet dan buah-buahan. Nah, buah-buahan, misalkan kayak kenapa kita harus makan buah yang berair dan berserat? Alasannya apa, Kak? Kita harus makanan buah-buahan dan yang berserat ini dan sayur-sayuran. Kita supaya apa? Supaya sisa makanan itu tanpa sengaja kita mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi tadi atau di dalam sang gusi. Karena itu mengandung air itu berserat. Itu bisa mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut. Dan bisa juga kalau misalnya kita tuh kalau bakteri itu bekerja lebih khusus bekerja apa, kalau misalnya kita makan daging atau apa, kalau misalnya kita hanya makanan nasi saja, itu dia tidak mengandung air. Kalau misalnya ini tadi buah-buahan dan sayur-sayuran itu bisa mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut. Nah, tambah lagi dengan air tadi, kalau misalnya setelah makan kita harus jangan lupa berkumur supaya mengeluarkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam sela-sela gigi atau yang ada di dalam saku gusi tadi. Itu akan memudahkan kita untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan itu. Dan juga kan sikat gigi juga, kalau misalnya kita makan siang tidak mungkin lah kita langsung menyikat gigi kalau misalnya makan siang. Nah, kalau misalnya apalagi kalau misalnya berkumpul dengan orang banyak, pasti kita berkumur lah. Kalau misalnya setelah itu tidak mungkin kita langsung menyikat gigi. Mungkin itu saja, atau ada pertanyaan lanjutan? Sudah, Terima kasih. Terus ada yang bertanya lagi? ada, Kak. Oke. Kan kita kan sudah jelas tadi ya radang gusi atau gingivitis. Di situ ada dia punya penyebab, ada dia punya cara pencegahan. Kira-kira apa penyebab dari radang gusi tadi? Cara menyikat gigi yang salah, Oke, apalagi? menggunakan tusuk gigi yang salah, Oke, apalagi tadi? Atau sisa makanan. karang gigi. Gigi. Oke. Kira-kira pencegahannya dengan cara apa? Membersihkan karang gigi, Membersihkan karang gigi. menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Oke. Pemberian vitamin C, kontrol kesehatan gigi. Oke. Karena itu juga itu kita harus membersihkan. Pesan dari saya, karena kita sudah menjelaskan bagaimana tadi cara pencegahan. Nah, kita harus setelah pulang ini kita harus jangan lupa membersihkan gigi, yaitu 2 kali sehari, yaitu pagi setelah makan dan Malam sebelum tidur. Jangan menyikat gigi pagi sebelum makan dan malam sebelum makan. Kebiasaan selama ini malam sebelum makan dan pagi sebelum makan. Nah, setelah ini pulang ini jangan menyikat gigi yang salah, dan juga tadi menyikat gigi yang terlalu keras. Nah, kita harus cara menyikat gigi itu supaya yang menyikat gigi yang model begitu. Nah, kita harus menyikat gigi yang bulu sikat yang halus.
ada mungkin di kos ada menggunakan bulu sikat yang terlalu keras. Kita harus menggunakan sikat gigi yang halus. Mungkin teman-teman pernah baru dengar, mungkin harus menggunakan bulu sikat yang halus. Supaya apa? Supaya gusinya tidak cepat luka. Kalau misalnya pada saat teman-teman menyikat gigi, kita harus menggunakan bulu sikat yang halus. Mungkin itu saja penjelasan dari saya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Selamat malam. Salam.